Nah, kalau sekarang bagaimana dengan anak-anak sama lansia nih? Ada isu nggak sekarang secara angka yang masuk rumah sakit? Iya, ISPA itu banyak di kalangan anak-anak dan lansia. Kita belajar dari Cina, dari Jepang. Mereka juga pernah mengalami polusi yang sangat hebat begitu ya, polusi udara dan mereka melakukan banyak hal bersamaan. Tapi itu baru kelihatan hasilnya setelah 10-20 tahun. Nggak bisa juga instan. Kalau nunggu 20 tahun udah keburu lama sih, Bu. Nah, kemarin kan kalau nggak salah sudah ada upaya nih untuk penyemprotan sama hujan buatan nih. Kita, Dok, ada ini nggak, ada pengaruh nggak? Tapi kan ada, Mas, orang yang memang harus keluar rumah karena pekerjaan, karena mencari nafkah. Nah, kita nggak bisa larang juga dong. Benar-benar. Kalau nggak keluar nggak apa namanya? Nggak keluar nggak hidup dong gitu. Untuk kelompok ini tetap kita support. Oke lah keluar rumah tapi tolong dipakai masker. Masker. Benar, kasihan juga keluarganya kalau dia sampai sakit. Iya, betul. Kalau di rumah sakit gimana, Dok? Naik nggak itu pasien pernafasan? Naik angka-angka ISPA itu naik. ISPA? Ya, ISPA. Paling banyak ISPA nih? Iya, karena kan langsung bagian atas kan. Apa aja penyakit yang paling ininya? Ya, gejalanya biasanya batuk, pilek, bersin, kadang ada disertai demam juga. Belakangan anak saya gitu juga, saya langsung curiga, waduh. Anak saya juga, sebentar batuk pilek udah sembuh, nanti bulan depan begitu lagi. Wah. Dan pasien-pasien di praktek saya juga begitu. Pasien-pasien asma yang biasa jarang datang, ini kok sering banget balik lagi, kok nyesek lagi Pak gitu. Ya, dan sebetulnya di polusi udara itu juga ada partikel padatnya, ada jelaga, ada debu, ada virus, ada kuman. Mereka tuh lagi kolaborasi kayaknya sekarang nih semuanya ya. Mumpung lagi ada ini barengan kayaknya. Barengan. Ya kalau pagi gitu. Nih, jadi kalau lingkungan kolaborasi bisa, kita juga harus kolaborasi. Makanya. Untuk prevention. Benar. Makanya kita ini dibutuhkan kerjasama teman-teman semuanya untuk setiap pihak yang memiliki kemampuan atau juga mungkin masing-masing perlu kerjasama gitu. Bukan waktunya sekarang kita bersanding, bukan bertanding ya, bersanding nih sama-sama buat keluarga kita nih. Nah kalau sekarang bagaimana dengan anak-anak sama lansia nih? Ada isu nggak sekarang secara angka yang masuk rumah sakit? Iya, ISPA itu banyak di kalangan anak-anak dan lansia. Kenapa? Nih, karena anak-anak itu sistem imunitas tubuhnya belum bagus, belum terbentuk sempurna. Sementara lansia, mereka kan udah naik terus, kemudian optimal, bagus. Tapi begitu lansia mulai declining, turun lagi. Sehingga sangat rentan terhadap apa-apa yang masuk ke saluran nafasnya. Jadi mudah batuk pilek, mudah demam, mudah sesak gitu. Jadi anak-anak lansia hati-hati. Aduh, dua-duanya ada saya nih. Dua-duanya ada ya? Dua-duanya ada nih. Nah, kalau kita lihat nih di data nih ya, coba di data tadi bahwa berapa kali di tanggal-tanggal terakhir tuh hampir semuanya merah gitu tuh. Iya. Tuh hampir semuanya merah tuh. Betul. Hari ini agak orange sedikit nih, Dok nih. Mungkin karena kemarin dibikin hujan buatan. Iya. Kalau orange oke lah, boleh. Keluar rumah yang sehat-sehat. Ya, tapi kalau merah nggak boleh, tidak sehat tuh ya? Merah tidak sehat. Di angka berapa, Dok, maksimal? Ya, tergantung alatnya. Ada yang angkanya 150. Iya. Di atas 150 udah nggak sehat. Udah nggak sehat. Jadi memang sekitaran Jakarta ya, Jawa Barat juga kena tuh, tapi yang pinggir-pinggir. Bali waktu itu hijau loh, makanya Bali masih udara. Makanya di TikTok tuh Bali lagi biru. Dia take off biru sampai Jakarta langsung abu-abu gitu. Ya, bulan lalu saya ke Makassar. Waduh, indah banget ngeliat langit biru. Tapi Jabodetabek kayaknya lagi sedikit yang hijau, tapi umumnya kuning, orange sedikit. Banyaknya merah ya. Kuning sama orange lebih bahaya orange. Iya, jadi hijau, kuning, orange, merah, paling bahaya ungu. Ungu tuh udah nggak boleh, nggak disarankan. Bahaya banget. Bahaya banget ya. Nah, kemarin kan kalau nggak salah sudah ada upaya nih untuk penyemprotan sama hujan buatan nih. Ada ini nggak, ada pengaruh nggak? Kalau hujan buatan menurut saya ada pengaruhnya, apalagi kalau itu dilakukan sering ya. Karena hujan itu kan merata ya.
Kalau penyemprotan kan di jalan doang ya yang disemprot. Oh iya. Jadi iya. sifatnya sementara. Sementara aja mungkin bersih debu-debu segala macam. Tapi kalau udah kering kan muncul lagi. Karena kita terjebak di hilir. Itu kan upaya-upaya itu kan udah di hilir, harusnya kan lebih ke hulu. Iya, artinya pencegahan. Nah, jadi sebenarnya ini sebuah apa namanya? Apa ya? Ini kayak semacam warning buat kita semua ya untuk activity outdoor-nya nih yang kemarin-kemarin sepertinya biasa-biasa aja, main sepeda sore, lari sore, jogging di tengah kota, itu apa saran dokter kita lebih menyingkir ke daerah pinggiran gitu larinya atau indoor dulu olahraganya nih? Ya, jadi sekarang ini aja, makanya dari tadi saya katakan ya masyarakat sebelum outdoor activities, kegiatan-kegiatan tadi, sebelum outdoor lihat dulu kondisi udara seperti apa. Kalau enggak mendingan jangan dulu ya? Jangan dulu. Olahraga bisa juga kan indoor dalam rumah. Jadi ya sabar-sabar dikit lah gitu ya. Kecuali Anda sehat-sehat banget, ya sangat-sangat fit, ya kalau sepedaan aja sih boleh, tapi jangan lama-lama. Oh iya. Karena kan ada durasi paparan juga kan. Nah kalau ini kan yang diambil oleh pemerintah nih langkahnya untuk mengurangi dampak negatif polusi udara ini, kira-kira impact ini perlu dilakukan. Ini kan kemarin nyiram udah, kemudian hujan buatan udah, tapi kan sifatnya masih sekali-sekali. Yeah. Yang optimal supaya kosong jadi baik lagi tuh apa setiap hari atau masalahnya kalau hujan terus banjir, bingung juga kita. Hujan salah nggak hujan salah nih sekarang nih, bingung nih. Nah, jadi gini, saya kira masyarakat juga jangan berharap bahwa ini bisa secara instan akan improve, akan hilang gitu ya polusi udara. Nggak juga, kita belajar dari Cina, dari Jepang, mereka juga pernah mengalami polusi yang sangat hebat begitu ya, polusi udara, dan mereka melakukan banyak hal bersamaan, tapi itu baru kelihatan hasilnya setelah 10-20 tahun. Nggak bisa juga instan. Kalau nunggu 20 tahun udah keburu lama sih Bu, maksudnya ya makanya tetap berusahakan makin lama makin berkurang. Maksudnya kan dari jelek untuk bagus sama sekali itu butuh waktu yang lama. Ya. Tapi kan dari jelek yang kemudian baik pelan-pelan begitu ya. Dan semua itu ada manfaatnya walaupun tidak terus-menerus. Nggak langsung instan. Nggak langsung instan. Jadi mulai dari hujan buatan, penyemprotan, orang pakai masker, kendaraan uji emisi, di industri juga emisi di industri juga regulasinya dijalankan. Cuman masalahnya kan kita kadang-kadang ini, mohon maaf saja, banyak anggot-anggotan. Yeah. Lagi periksa emisi diumumkan uji emisi tanggal sekian jam sekian di daerah anu. Nah orang siap-siap dong, yang kendaraannya bocor-bocor rusak-rusak nggak keluar. Yang ini bagus-bagus saja. Jadi akhirnya keluar, oh ternyata dari uji emisi bagus. Gitu ya. Udah nggak diuji keluar lagi tuh yang yang nabun itu udaranya kan. Nabun. Waduh. Ya. Nah itu satu ya. Uji emisi kendaraan, industri, dan regulasi. Kalau saya dengar dari teman-teman penggiat lingkungan hidup itu udah banyak regulasi, tapi lemahnya di implementasi. Regulasinya udah ada, tapi implementasinya lemah, bahkan monitoringnya nggak ada. Jadi cuma program aja gitu ya? Iya, jadi kalau mudah-mudahan nggak marah nih pemerintah ya. Jadi banyak di atas kertas, pelaksananya kurang optimal. Kalaupun sudah dilaksanakan, kualitasnya tidak di-maintain. Tidak ada monitoringnya. Nggak ada pantauan ya? Iya, betul. Nggak dipantau begitu ya. Jadi ya kita mesti berubah lah. Ya. Kita kan bangsa yang besar, harusnya bisa berubah. Berarti memang mindset sama habitnya yang perlu dirubah juga ini kan sebenarnya. Iya, bahwa betul. Untuk kepentingan pribadi juga nih kan. Habit dan juga goodwill, political will dari pemerintah juga harus. Oh jadi kolaborasi nih semua nih. Oh iya. Iya benar. Apalagi ini kan jangka panjang dan ini bukan tiba-tiba aja kayak COVID, tiba-tiba tahun 2020 ada ya. Ini kan udah lama. Numpuk. Cuma gongnya di sekarang. Iya, sebelumnya juga udah sering. Polusi kan udah sering juga nih angka 150 ini. Cuma belum diperhatikan karena belum viral.
belum viral. Kalau di Indonesia gini, kalau belum viral, belum diperhatiin. Iya benar juga sih, makanya jadi saya bagus lah ketika viral. Kita omongin ini. Biar viral lagi gitu. Ya, biasanya kan viral kalau di sini. Ya, mudah-mudahan bismillah. Nah, kalau ini kan ada juga anggapan bahwa mungkin ini untuk menaikkan mobil listrik gitu misalnya, Bu. Gosip itu tuh benar nggak Dok? Pengaruh nggak sih mobil listrik sama mobil dengan bahan bakar dengan secara teori tentu saja berpengaruh. Tetapi secara ekonomi masyarakat Indonesia mampu nggak beli mobil listrik? Secara tiba-tiba beli listrik ya? Iya, nggak juga kan? Ya jadi belum realistis solusinya. Atau ya mungkin ya lumayan ada. Lumayan ada, tapi kan siapa yang bisa beli mobil listrik? Mas Ari mungkin dan teman-teman. Tapi yang lain kan belum tentu. Memang kita harus beralih ke bahan bakar kekinian sekarang ini ya. Jadi jangan lagi yang bersumber dari fosil begitu ya. Karena hasil akan habis juga gitu ya. Dan hasil bakarannya juga banyak polusi. Tapi kan perlu waktu. Perlu waktu. Saya juga dengar pemerintah akan mulai memberikan subsidi. Tapi subsidi itu nggak sebanding dengan kemampuan juga kan. Mahal banget loh. Saya kalau punya duit juga pengen beli sih sebetulnya. Mobil listrik? Iya, tapi kan mahal sekali. Tapi power bank yang lebih gede lagi soalnya kalau mobil listrik. Iya, betul. Dan juga keberanian pemerintah untuk berkolaborasi dengan pihak swasta karena PLTU batubara itu kan banyak milik pengusaha swasta ya. Jadi ya itikat baik semua orang lah gitu. Mungkin bagaimana mengupayakan biar buangannya nggak ke Jakarta gitu ya misalnya kalau ya misalnya. Jangan kena yang lain juga. Tapi ya nggak tahu lah apakah mungkin jangan mungkin dibuangnya ke laut gitu kan. Atau dipindah ke daerah yang sepi. Benar. Ya. Itu dia mungkin banyak sekali. Kita sebenarnya ya untuk memahami bagaimana mengalokasikannya mungkin ada yang lebih paham Ibu ya. Tapi memang sekarang ini masyarakat diperlukan lebih aware untuk masing-masing. Soalnya untuk mengetahui bagus atau enggaknya setiap hari itu beda-beda terus. Jadi ya tadi dokter udah bilang, kalau kita mau keluar lihat dulu kondisi hari ini seperti apa gitu. Jangan kemudian kita terpapar setiap hari. Jadi memang berarti minimal kita pakai masker. Betul. Selain masker apa lagi untuk pencegahan? Tapi jangan lupa ya, Indonesia nomor 2 di dunia jumlah pasien tuberkulosisnya. Yang bener dok. Setiap tahun di Indonesia itu ada 969.000 pasien TB baru setiap tahunnya. 969.000, hampir 1 juta.